presiden ngobrol sama saya itu bercanda semua. Sudah jam 11 sudah dibuka nih oleh ajudannya pintunya. Dia bilang, Bapak Presiden ini sudah jam 11 malam, Bapak barangkali perlu istirahat. Iya, dia panjang lagi. Ada dua apa namanya candaan yang saya ingat, yang saya ingin ceritakan sekarang. Jadi Gus Dur bilang saya pergi ke Hong Kong dengan beberapa kiai, naik Cathay Pacific. Saya lagi ke belakang, ke kamar kecil. Waktu balik, kiai yang duduk dekat saya bilang, Gus, nanti makanannya ini nggak boleh, ini haram. Kok kamu tahu? Saya tanya dari pramugari, kamu sih pakai tanya. Jadi kalau nggak tanya kan masih bisa. Itu Gus Dur. Ada lagi, satu lagi yang masih ingat. Ada ibu-ibu datang ke saya. Dia nangis-nangis. Dia mengatakan saya punya anak 3, salah satunya masuk Kristen. Jadi Gus, gimana nih anak saya satu masuk Kristen? Gus Dur bilang, kan masih ada 2. Ya gimana itu yang satu masuk Kristen? Ya nggak apa-apa kan, Tuhan aja punya anak satu-satunya masuk Kristen. Jadi semuanya serba easy, serba. Pada waktu saya melapor sama beliau setelah dilantik, saya bilang begini, Bapak Presiden, saya terima kasih atas kepercayaannya. Saya mohon arahan gimana, apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak boleh saya lakukan. Dan beliau jawab, pikir sendiri dong, situ kan menteri. Begitu Gus Dur cara memperlakukan ini. Tetapi yang menarik adalah satu hal yang kemudian saya ingin bahas berikutnya. Pada satu malam dia telepon saya, kira-kira jam 11 malam. Dia bilang, Pak Burhan, ini ada ibu-ibu yang mau bawa uang ke saya. Jumlahnya besar sekali, 200 miliar dolar. Iya, Bapak Presiden. Jadi begini, kalau coba terima itu, bagaimana itu uang itu supaya bisa diperoleh oleh kita. Dan nanti kalau uangnya sudah dapat, kita bikin yayasan. Nah, kiai itu jadi ketuanya, kiai ini jadi wakilnya, tapi jangan dibawain itu Gubernur Jawa Timur, siapa itu Muhammad Nur. Jangan dibawa dia. Ini duitnya aja belum ada. Gitu. Saya ini gimana? Sudah panas kupingnya. Ya bapak, sampai jam 11 malam. Saya diemin karena saya yakin bahwa itu bohong. 3 hari kemudian Alwi Shihab datang ke saya. Tolong diterima Pak Burhan, itu ibu yang bawa uang itu. Akhirnya saya terimalah si ibu itu. Dia datang dengan Kiflan Zen, sahabatnya Mutab. Sakit sekarang dengan Kiflan Zen. Jadi, yang gimana Bu? Ya ini Pak, ada uang 200 miliar dolar. Silahkan digunakan untuk kebaikan di negeri ini. Begitu, dari mana uang itu Bu? Ini ada dokumennya dan sebagainya. Coba saya lihat dokumennya. Yang Bu begini dah, karena tidak mau saya menyakiti si ibu itu. Ibu saya doakan, mudah-mudahan uang ini benar, tapi ini dibawa aja dulu. Karena kalau menurut saya, ini doa kita harus kuat sekali supaya ini jadi benar. Mudah-mudahan begitu. Dan memang tidak pernah ada. Tetapi cerita itu dari presiden ke presiden, dari pejabat tinggi ke pejabat tinggi sampai sekarang masih beredar. Satu hari saya dipanggil oleh SBY malam Sabtu, harus datang ke Cikeas jam 9:30. Saya datang malam-malam, datang ke sana, Pak Burhan, ini ada yang datang ke saya bawa uang berapa Pak? 264 miliar dolar. Wah, 264 miliar dolar. Terus, tapi saya kan nggak ngerti kan. Ini SBY bagusnya. Saya kan nggak ngerti. Tolong nanti ditanya uang itu dari mana. Orangnya di sini Pak. Iya di sini. Orang itu masuk, orang Jogja, pakai jas, pakai bawa tas segala macam. Saya tanya, Pak, uangnya berapa Pak? 264 miliar. Jadi ya saya itu hanya dapat bunganya aja, setiap bulan saya dapat 2 juta dolar. Wah itu kan besar sekali Pak. 2 juta dolar kan hampir 30 miliar. Cukup untuk hidup Bapak.
Ada dokumennya? Ada. Satu koper dokumennya dikeluarin. Saya baca. Coba ceritakan dulu Pak, Bapak mendapatkan uang itu bagaimana? Ceritalah dia mulai dari room Royan sampai perjanjian Renville sampai ke segala macam. SBY tahu, oh ini bohong ini, ini bohong nih. Pak, Bapak bohong ini. Saya gitu kan itu di ruang makan rumah SBY. Bapak bohong nih. Ini surat yang dokumen keuangan tidak seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggrisnya aja salah. Itu betul Pak, itu sengaja bahasa Inggrisnya disalahkan supaya jangan ketahuan oleh CIA. Bukan main. Dan lagi Pak, Indonesia itu dari dulu nggak pernah kaya. Indonesia itu dari dulu negara miskin. Sampai sekarang, kita sekarang sudah puluhan tahun hidup baru punya sekitar 100 miliar dolar cadangan devisa kita. Bapak mengatakan ada 264 miliar dolar. Dan Bapak pegang aja sendirilah, gunakan aja sendiri, silahkan. Karena kalau dibawa ke sini juga sulit negeri ini. Begitu dibawa ke Indonesia, besok rupiah menjadi kuat dan kemudian ekspor kita menjadi susah karena harga-harga barang kita jadi mahal. Jadi nggak mungkin Pak, Bapak pakai aja sendiri. Ada wakil ketua DPR dari P3, Pak, Pak, minta ketemu saya. Begitu sampai di pintu, Pak, yang mau ketemu Bapak ini kan ada pendeta. Oh iya, Bapak kenapa? Oh enggak, ini mas rahasia. Silakan Pak, saya udah menduga nih, pasti ngaco nih. Ternyata si pendeta itu cerita bahwa dia punya uang 3.000 triliun. Makin naik. 3.000 triliun rupiah nih, IDR 3.000 triliun. Wah, saya bilang, Bapak banyak sekali uangnya. Iya Pak, ini bagaimana Bapak supaya menggunakan uang ini? Jadi itu uangnya 100 ribuan. Silahkan digunakan oleh BI 50 ribu aja. Kami diganti 50 ribu, digunakan oleh BI. Dan Pak, kalau saya nyetak itu satu lembarnya cuma 600 rupiah. Jadi saya lebih baik nyetak sendiri aja. Nggak usah punya Bapak. Dan lagi Pak, Bapak tahu nggak 3.000 triliun itu nolnya berapa? Semua uang yang ada di Indonesia, yang ada di dompet, yang ada di kopiah, yang ada di PH, yang ada di mana-mana, di bank, di mana-mana, waktu itu jumlahnya cuma 193 triliun. Sekarang itu mungkin sekitar 300 triliun uang ya, dalam bentuk cash. Bapak punya 3.000, kan pasti bohong Pak. Kenapa ini punya Pak Tommy? Tommy mana? Bapak jangan tahu. Ya sudahlah, silakan dipakai aja sama Bapak sendiri. Ketua DPR Agung Laksono juga ada ceritanya, tapi tidak saya ceritakan di sini. Terus ada pendiri Partai Demokrat. Saya sedang di Bogor, tiba-tiba dipanggil, minta ketemu di Hotel Salak. Saya datang di situ, sudah satu tim, 8 orang. Malah ada profesor satu dari UNS yang saya kenal karena dia anggota ICI. Betul waktu itu saya ketua ICI, dia anggota ICI. Terus dia cerita bahwa pangeran ini, ada pangerannya di situ, Prince Doni namanya. Prince Doni pangeran Solo tapi ada di Sukabumi. Dia punya uang 7 triliun dolar. Di mana uangnya? Ada Pak di Jakarta. Sebentar. 7 triliun dolar cash, sebentar. Indonesia saja PDB-nya 1.000 triliun, paling cuma 300 triliun. Nah, PDB Amerika itu 14 triliun waktu itu, sekarang 20 triliun. PDB Amerika itu 14 triliun. Tiba-tiba Bapak punya 7 triliun, kan 50%-nya Pak. Itu nggak mungkin, apalagi orang Amerika itu sudah pakai lebih banyak pakai cek, pakai kartu kredit, tidak pernah, jarang sekali pakai cash. Itu pasti bohong Pak. Si profesor itu bilang, mungkin angkanya salah Pak Buran, tapi uangnya itu ada. Alah, itu bohong itu. Nah, cerita itu sampai sekarang masih berjalan. Kemarin apalagi di zaman pemilu,
setelah pemilu, setelah terpilih presiden, ada satu letnan jenderal ketemu saya, minta ketemu di Setiabudi. Saya pikir ini urusannya urusan dengan pemilu. Ternyata dia bawa beberapa orang yang mengaku punya uang jadi 1.500 triliun. Misalnya ini gimana sih? Jadi cerita ini beredar terus, banyak korbannya. Korbannya itu yang dan korbannya itu dari atas sampai ke yang bawah. Jadi kalau kita sempat mendengar hal-hal seperti itu, lupakanlah. Itu nggak ada cerita-cerita seperti itu. Indonesia sampai sekarang tetap negara kecil, tetap negara miskin, masih PDB-nya hanya $3.000, terkejar oleh Cina yang sudah $9.000, Vietnam sudah hampir $2.000, Singapura sudah $64.000 income per kapitanya, kita masih 3.000. Jadi banyaknya cerita seperti itu. Dan ada yang menarik satu hal, saya ingin cerita. Ini cerita tentang platina. Jadi ada yang datang ke saya bahwa BI mau jual platina. Setahu saya Indonesia nggak punya platina. Wah ada apa? Katanya sitaan di Timur Timur. Aduh, saya dongeng nih. Nggak ada Pak. Berikutnya yang datang dengan kasus yang sama platina itu, istrinya wakil gubernur DKI. Edi Nalapraya, dan istrinya kan cantik sekali. Susah sekali untuk tidak menerima kita. Ya bu. Tenang bu. Ini ada suratnya Pak dari BI. Itu surat bohong bu. Saya tahu orangnya. Itu nggak ada orang itu. Herannya 3 bulan kemudian beliau datang lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Ini semua sudah beres transaksinya. Ini bohong semua. Jadi kita ini di dalam proyek ongkos yang muter-muter dari satu ke yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kalau bapak-bapak mendengar hal itu, lupakan itu. Itu nggak ada. Delete aja di dalam pikiran kita, di WA. Dari kemarin masih ada yang nelpon saya yang mana itu. Jadi itulah bapak ibu sekalian, saya kira mungkin beberapa isu yang barangkali kita mudah-mudahan bisa memikirkannya. Yang pertama adalah pertanian kita yang semakin mundur, yang kedua Sunda kita yang semakin mundur, yang ketiga Indonesia yang masih belum tertata dengan baik, dan kita harus membantu pemerintah kita dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Burhan ini